Tonton sampai akhir agar pesan yang ada di video ini tersampaikan dengan baik ya guys. Terima kasih. Menurut kalian udah menjadi pendengar yang baik gak sih? Apa kalian pernah mendengarkan cerita dari teman kalian atau keluarga kalian sampai selesai tanpa mengadu nasib apa yang mereka ceritakan? Kenapa orang lebih seneng ngomong daripada dengerin? Menurut penelitian para ahli, kecepatan ngomong orang rata-rata itu adalah 125 kata per menit. Sedangkan proses berpikir paling sedikit yaitu 4 kali lipat kecepatan orang ngomong. Dengan kata lain, di waktu yang sama diperlukan ngomong untuk mengucapkan 100 kata, sedangkan kapasitas orang mendengarkan itu adalah 400 kata. Jadi jelas banget ya, terdapat selang waktu bagi pendengar untuk melakukan duplikasi pemikiran di luar pembicaraan ini, membuktikan bahwa ngomong lebih mudah daripada dengerin. Itu udah menurut penelitian para ahli ya guys ya. Jadi ternyata dengerin itu bukan sesuatu yang sederhana ya, yang hanya tinggal membuka telinga aja. Tapi dengerin itu suatu proses intelektual atau proses berpikir dan emosional yang melibatkan pendengaran, perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Dan pastinya dituntut adanya kemauan atau motivasi, kerelaan, dan kesabaran orang yang menjadi pendengar. Di sini PR dari kita semua sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita tuh egois, hanya pengen didengerin sama orang aja, tanpa mau mendengar mereka ngomong apa ke kita. Pertama, karena nggak memiliki minat dan motivasi. Ini merupakan faktor utama yang menjadi penghambat untuk orang menjadi pendengar yang baik. Karena banyak orang cenderung mendengarkan hal-hal yang diminati saja. Suatu contoh, aku suka bola. Ada orang yang membahas atau curhat masalah badminton. Pasti kita nggak relate ya guys ya. Karena kecenderungan setiap orang mau mendengarkan sesuatu yang dia sukai atau diminati aja. Dengan kata lain, dia tidak memiliki rasa kebutuhan atas informasi yang harus dia dengar. Yang kedua, kurangnya konsentrasi dan perhatian. Contoh, bila ada suara musik, orang tersebut gampang teralihkan. Ini yang sering dijumpai. Ya wajar karena musik, apalagi musik yang kamu sukai, pasti sangat-sangat menjadi distraksi besar bagi aku ataupun kalian ya. Contoh ketiga, banyak orang yang memiliki sikap gak sabaran dan cepat menilai cerita. Tak sabaran cenderung cepat menilai dan menduga-duga isi pembicaraan lawan bicara walau pembicara belum tuntas menyampaikan. Contoh yang terakhir, ini yang paling sering terjadi di sekitar kita. Menurut pengalaman pribadiku, mungkin 90% orang yang kutemui gampang teralihkan fokusnya pada gadget atau smartphone. Ya seperti saat kita bercerita, lawan bicara atau orang yang kamu ajak ngomong malah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Ini yang sangat-sangat bikin kesel ya. Nggak tahu kenapa ini. Ya mungkin sekarang eranya orang kecanduan gadget. Jadi di era sekarang menurutku adalah distraksi terbesar ketika orang berkomunikasi atau ngobrol secara langsung, bercerita, curhat ataupun apalah itu. Distraksi terbesarnya adalah gadget. Karena HP sendiri udah menjadi sebuah edik bagi banyak orang. Sebab itu aku akan menulis cerita dari kalian, para sobat kertas kosong yang berkenan berbagi cerita yang belum pernah kita dengarkan ya. Karena di channel ini aku ingin mendedikasikan buat para sobat kertas yang butuh pendengar cerita perihal keluh kesah kehidupan sehari-hari, problematika, trauma, ataupun cerita yang mungkin sobat pikir sulit diceritakan kepada orang lain. Yang mungkin kalian males bercerita kepada orang dikarenakan faktor-faktor yang kita bahas tadi, atau belum menemukan orang yang mau mendengarkan cerita kalian.
Disinilah aku dan sobat kertas yang lain hadir menampung cerita kalian, dan jangan sungkan-sungkan untuk menceritakannya kepada kita. Jika kalian membutuhkan pendapat atau solusi, aku dan para sobat kertas yang lainnya juga akan memberikan pendapat atau solusi yang terbaik buat kalian tentunya. Jadi jangan khawatir jika kalian hanya ingin kita angkat kisah kalian hanya sebatas untuk mendengarkan, tidak mencari solusi pun itu tidak masalah. Jika kalian butuh solusi, aku dan sobat kertas akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi jangan ragu dan jangan malu jika kalian ingin sharing cerita kepada kita. Jika berkenan cerita kalian didengar atau bahkan mampu memberi motivasi buat para sobat kertas yang lain, kalian bisa menulis cerita kalian di komen atau DM ke akun sosial media yang tertera di deskripsi di bawah ya. Sedikit cerita dari pengalamanku pribadi. Waktu punya keresahan, rasanya pengen banget aku cerita ke orang lain ya, agar menemukan solusinya. Tapi kenapa ya orang sekarang tuh sulit banget gitu nemuin orang yang mau dengerin cerita kita sampai selesai, sampai kelar. Yang ada malah diadu nasib. Ya, gak tahulah. Aku ingin menjadi pendengar yang baik bagi kalian semua di channel ini. Dan di video pertama kali ini adalah video perkenalanku dengan kalian semua. Terima kasih pada kalian semua sobat kertas mau menyimak video pertamaku ini sampai selesai. Di video selanjutnya aku akan membahas sebuah cerita dari sobat kertas yang akan menambah sudut pandang kita tentang suatu hal cerita kehidupan yang baru dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.